Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Abdullah bin Zubair termasuk dalam kelompok Abadilah Arba'ah bersama Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Amr bin Auf. Ia putra dari seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, Zubair bin Awam. Ibunya putri dari sahabat Nabi yang mulia, Asma binti Abu Bakar. Ibnu Zubair merupakan keponakan dari istri pertama Rasulullah, Siti Khadijah. Nama lengkap beliau Abdullah bin Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asas bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadi. Dia dipanggil dengan sebutan Abu Bakar. Ada pula yang menyebutnya Abu Khubaib. Kelahirannya di negeri Madinah 20 bulan setelah umat Islam hijrah, tepatnya pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Kaum Muhajirin memperoleh kebahagiaan karena telah lahir seorang bayi pertama dari kalangan mereka. Hal ini membuat semua bersuka cita karena dengan kelahiran bayi tersebut berarti telah terbantah tuduhan bahwa orang Yahudi telah menyihir mereka dengan tidak akan melahirkan seorang anak pun. Terkait kelahiran Abdullah bin Zubair ini disinggung dalam hadis Nabi berikut ini dari Asma binti Abu Bakar bahwa ketika mengandung putranya Abdullah bin Zubair di Makkah, Asma berkata, "Lalu aku keluar menuju Madinah. Ketika sampai di Kuba, aku singgah dan melahirkan di sana. Aku lalu membawa bayiku menemui Rasulullah dan meletakkannya di pangkuannya. Kemudian beliau SAW minta diambilkan buah kurma, lalu mengunyahnya untuk kemudian meludahkannya ke dalam bayiku. Maka pertama kali yang masuk ke dalam bayinya adalah ludah Rasulullah. Beliau SAW memberi kunyahan kurma dan mendoakan keberkahan kepadanya. Dia adalah bayi pertama yang lahir dalam Islam. Orang-orang pun bangga sebab telah dikatakan kepada mereka, sesungguhnya orang-orang Yahudi telah menyihir kalian sehingga kalian tidak akan memiliki anak." Hadis riwayat Imam Bukhari. Ibnu Zubair adalah sosok ahli ibadah, sangat tekun sholat malam dan berpuasa. Banyak kesaksian para tokoh yang menggambarkan semangat ibadahnya. Amr bin Dinar pernah berkata, "Belum pernah aku melihat orang yang sholatnya lebih baik dibanding Ibnu Zubair. Sekali waktu ia pernah melaksanakan sholat di atas hijr Ismail, sementara menjanik mengenai ujung bajunya, namun tidak sedikit pun ia menoleh." Mujahid pun pernah mengatakan tentangnya, sesulit apapun kondisi untuk melakukan ibadah, Ibnu Zubair selalu tetap melaksanakannya. Sekali waktu pernah bangunan Ka'bah direndam banjir, namun dia tetap melakukan tawaf dengan cara berenang. Di samping meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 33 hadis, Ibnu Zubair juga piawai menunggangi kuda tangkas di medan laga. Salah satu aksi heroiknya terekam saat menggempur tentara Afrika di usia yang baru 17 tahun. Dalam pertempuran itu, jumlah personil tentara tidak imbang. Pasukan musuh sebanyak 120.000 personil, sedangkan pasukan muslim hanya 20.000 personil. Kendati demikian, tidak membuat gentar para tentara Allah. Abdullah bin Zubair yang menyadari selisih pasukan sangat jauh mencari cara untuk mengalahkan lawan. Akhirnya ia berhasil menemukan kelemahan musuh, yaitu kekuatan lawan bertumpu pada panglima perangnya, Raja Barbar. Dengan gagah berani, Abdullah menerobos lapisan tentara musuh dan menewaskan panglima itu. Prediksinya benar, tentara Afrika akhirnya bertekuk lutut, seperti yang dikisahkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Abdullah bin Abi Sarah, panglima tentara Islam saat itu, mengetahui peranan penting yang telah dilakukan oleh Ibnu Zubair. Maka sebagai imbalannya, disuruhnya ia menyampaikan sendiri berita kemenangan itu ke Madinah kepada Khalifah Utsman bin Affan. Ibnu Zubair dikenal tekun beribadah. Kedudukan atau harta bendanya, keberanian atau kekuatannya, semua itu tidak mampu untuk menghalangi Abdullah bin Zubair untuk menjadi seorang laki-laki abid yang berpuasa di siang hari, bangun malam beribadah kepada Allah dengan hati yang khusyuk, niat yang suci. Pada suatu hari, Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada Ibnu Abi Mulaika, "Cobalah ceritakan kepada kami kepribadian Abdullah bin Zubair." Maka ujarnya, "Demi Allah, tak pernah kulihat jiwa yang tersusun dalam rongga tubuhnya itu seperti jiwanya. Ia tekun melakukan salat dan mengakhiri segala sesuatu dengannya. Ia ruku dan sujud sedemikian rupa hingga karena amat lamanya, maka burung-burung yang bertengger di atas punggungnya menyangkanya dinding tembok atau kain yang tergantung. Dan pernah peluru meriam batu lewat antara janggut dan dadanya sementara ia salat, tetapi demi Allah, ia tidak peduli dan tidak goncang, tidak pula memutus bacaan atau mempercepat waktu rukuknya." Pada suatu kali, Ibnu Abbas ditanyai orang mengenai Ibnu Zubair. Maka walaupun di antara kedua orang ini terdapat perselisihan paham, Ibnu Abbas berkata, ia adalah seorang pembaca kitabullah dan pengikut sunnah Rasulnya, tekun beribadah kepadanya dan berpuasa di siang hari karena takut kepadanya. Saat gejolak fitnah begitu kuat mencengkeram kaum muslimin, Abdullah bin Zubair tidak setuju pelimpahan kekuasaan dari Muawiyah kepada Yazid karena dianggap tidak syar'i. Namun banyak dari sahabat yang menyetujui keputusan Muawiyah tersebut dan membaiat Yazid bin Muawiyah. Ibnu Zubair memperoleh keberuntungan yang besar karena ketidakpuasan rakyat terhadap kekuasaan Bani Umayyah. Salah seorang pendukungnya adalah Muslim bin Syihab, ayah dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, yang kemudian menjadi cendekiawan Muslim terkenal. Yazid bin Muawiyah mencoba untuk menghentikan pemberontakan Ibnu Zubair dengan mengirim pasukan ke Mekah. Muslim bin Uqbah pasca menumpas pemberontakan warga Madinah berencana menyerang Abdullah bin Zubair di Mekah. Namun di tengah perjalanan beliau wafat sehingga kepemimpinan pasukan diambil alih oleh Al-Husain bin Numair As-Sakuni.
Pada 26 Muharram tahun 64 Hijriah, pasukan Al-Husain bin Numair As-Sakuni mengepung Abdullah bin Zubair selama 64 hari. Terjadi saling serang dengan menggunakan menjani ke Ka'bah dari Gunung Qubais sampai-sampai menimbulkan kebakaran di Masjidil Haram. Pada tanggal 14 Rabiul Awal tahun 64 Hijriah, Yazid bin Muawiyah wafat. Al-Husain bin Numair meminta Abdullah bin Zubair untuk berdialog. Al-Husain bersedia membaiat Abdullah dan memintanya untuk datang ke Syam seraya berdamai pasca bentrokan. Tapi Abdullah menolak. Pada saat pengepungan berhenti, Ibnu Zubair pun membangun kembali Ka'bah yang berantakan karena serbuan pasukan Muawiyah. Kematian Yazid bin Muawiyah yang tiba-tiba ini mengakibatkan pula makin berantakannya kekuasaan Bani Umayyah dan perang saudara antar Bani Umayyah. Kala Muawiyah bin Yazid, pengganti Yazid, menjadi khalifah di Damaskus, terdapat 3 peta kekuatan besar di dunia Islam. Selain kekuatan politik Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, ada juga kekuatan Ibnu Zubair yang mendapat dukungan dari Hijaz, Mekah, Madinah, dan Mesir, dan kekuatan politik Syiah atau pendukung anak keturunan Rasulullah yang ketika itu tersebar di Basrah, Kufah, dan Iran. Setelah Muawiyah II mangkat, maka Abdullah bin Zubair nyaris tanpa pesaing. Meski Bani Umayyah secara umum menolak memberikan baiatnya kepada Abdullah bin Zubair, namun kepala keluarga Bani Umayyah kala itu, Marwan bin Hakam, justru memberikan baiatnya secara pribadi kepada Abdullah. Bagi Abdullah bin Zubair, secara politis, pemberian baiat ini dianggapnya sebagai hal yang menjamin bahwa kekuatan Bani Umayyah tidaklah terlalu berbahaya untuk saat itu, meskipun yang lain masih menahan baiatnya. Maka fokus Ibnu Zubair waktu itu lebih ke kawasan Persia, Iran, yaitu bagaimana menarik baiat dari para pendukung keluarga Rasulullah. Salah satu hal yang penting adalah Persia wilayah yang kaya, masyarakatnya sangat kreatif dan dinamis, ilmu pengetahuan berkembang pesat, dan produktivitas masyarakatnya sangat tinggi, sehingga modal yang berputar pun sangat besar. Sedangkan di Makkah dan Madinah, pusat kekuatan Abdullah bin Zubair, perekonomiannya tidak sebaik Persia dan Damaskus. Di antara 3 kekuatan yang ada pada masa itu, hanya wilayah Hijaz yang secara ekonomi sangat minim. Maka wajar Abdullah bin Zubair demikian gencar ingin menundukkan wilayah Persia. Kala itu, kawasan Persia, khususnya Kufah, dikuasai Muqtad Ats-Tsaqafi. Di bawah kepemimpinan Muqtad Ats-Tsaqafi, semua pendukung keluarga Rasulullah bergabung. Mereka menuntut balas atas semua kekejaman yang menimpa Husain bin Ali di Karbala. Semua yang terlibat dalam peristiwa tersebut diseret ke pengadilan atau diperangi sampai binasa. Termasuk di antara mereka yang terbunuh dalam pembunuhan tersebut adalah tokoh-tokoh kunci seperti Umar bin Sa'ad dan Ubaidillah bin Ziyad. Namun gerakan ini berhasil dikalahkan oleh Abdullah bin Zubair yang akhirnya berkuasa di kawasan Persia dalam waktu yang juga tidak lama. Sayangnya Abdullah bin Zubair hanya puas dengan menerima kedatangan utusan dari beberapa daerah yang sukarela membaiatnya sambil tetap berada di Makkah. Para tokoh Bani Umayyah yang ada di Madinah, yaitu Marwan bin Hakam dan putranya Abdul Malik, diusir Ibnu Zubair, sehingga membuka ruang konsolidasi bagi Bani Umayyah di Damaskus. Setelah beberapa bulan terjadi kekosongan kepemimpinan, Bani Umayyah akhirnya mendaulat Marwan bin Hakam menjadi pemimpin mereka. Dengan pengangkatan ini, Marwan yang sebelumnya bermaksud menyerahkan baiatnya kepada Abdullah bin Zubair mencabut kembali baiatnya dan berbalik melawan Abdullah bin Zubair. Khalifah Marwan bin Hakam hanya berkuasa kurang dari 1 tahun. Dia berhasil merebut wilayah Syam dan Mesir dari tangan pendukung Abdullah bin Zubair. Saat Marwan wafat, digantikan oleh putranya Abdul Malik. Di masa Abdul Malik inilah upaya menundukkan Abdullah bin Zubair menjadi target utama. Taktik Abdul Malik cukup jitu. Ia tidak langsung menyerang pusat kekuatan Abdullah bin Zubair yang berada di Mekah dan Madinah, tapi melumpuhkan dulu Persia, Irak, Iran, Khurasan, dan Bukhara yang menjadi lumbung perekonomian Bani Zubair. Setelah menjinakkan Persia, maka babak akhir penaklukannya pun dilangsungkan. Sebuah pasukan yang terdiri dari 2.000 personil dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf diberangkatkan ke Mekah dari Damaskus. Terkait pemilihan Hajjaj bin Yusuf ini, At-Tabari mengatakan bahwa Hajjaj sendiri yang meminta kepada Abdul Malik. Ia mengatakan pada Abdul Malik bahwa ia bermimpi mengalahkan Abdullah bin Zubair dan mengulitinya. Abdul Malik kemudian berpesan kepada Hajjaj bin Yusuf bahwa ia diperbolehkan melakukan apapun yang dianggapnya baik, atau dengan kata lain, Al-Hajjaj diberikan wewenang penuh atas misi ini. Al-Hajjaj bin Yusuf lalu berangkat menuju Mekah, namun ia tidak melalui jalur biasa, melainkan menggunakan jalur ke Irak lalu memutar ke arah Mekah. Dan pada bulan Sya'ban tahun 72 Hijrah, ia tiba di Taif. Pada waktu yang sama, sisa kekuatan pasukan Abdullah bin Zubair yang semula sudah bersiap menyambut serangan di Madinah harus berkemas dan bergerak menuju Taif. Di Taif, perang pun tidak dapat terhindarkan. Dalam pertempuran ini, armada yang merupakan kekuatan terakhir Abdullah bin Zubair hancur, sedang di sisi lain, Al-Hajjaj bin Yusuf juga mengalami kerugian yang besar. Al-Hajjaj bin Yusuf mengirim laporan kepada Abdul Malik tentang kemenangan dan juga kerugian yang dialaminya. Mendapat laporan ini, Khalifah Abdul Malik pun mengirimkan pasukan tambahan sebanyak 5.000 personil dari Damaskus untuk menggandakan kekuatan Al-Hajjaj bin Yusuf. Pasukan ini baru tiba pada bulan Zulqa'dah atau hanya 1 bulan sebelum bulan Haji. Mereka langsung bergabung dengan pasukan sebelumnya dan membombardir kota Mekah dengan ketapel.
Menurut beberapa laporan, mereka hanya menghentikan peperangan pada musim haji. Itu pun atas permohonan Abdullah bin Umar. Selama proses haji berlangsung, pasukan Al-Hajjaj bin Yusuf tidak mengenakan ihram dan berkeliling kota Mekah untuk menghunus pedang. Pada tahun 73 Hijriah, akhirnya pasukan Damaskus berhasil membunuh Abdullah bin Zubair, cucu Khalifah Abu Bakar. Dalam Tarikh Khulafa karya Imam As-Suyuti dikisahkan Abdullah bin Zubair dikepung selama beberapa bulan, dilempari dengan manjanik dan ada sebagian pengikutnya yang berkhianat. Beliau dibunuh dengan cara disalib pada hari Selasa 17 Jumadil Ula. Dan benarlah apa yang dikatakan Muawiyah di saat beliau masih hidup kepada Ibnu Zubair. Muawiyah lebih mengenal karakter Ibnu Zubair daripada Ibnu Zubair sendiri. Diriwayatkan dari Al-Madani, dari Maslamah bin Alaqah, dari Khalid, dari Abu Kilabah bahwa Muawiyah mengatakan kepada Ibnu Zubair, "Engkau dengan kesungguhanmu dalam meraih sesuatu dan semangatmu akan membawamu memasuki tempat yang sempit. Aku ingin kalau aku masih hidup ketika hal itu terjadi padamu, aku ingin menyelamatkanmu." Maka Ibnu Zubair ketika mendapatkan keadaan tersebut, beliau berkata, "Inilah yang dikatakan Muawiyah kepadaku. Sungguh aku menginginkan kalau Muawiyah sekarang masih hidup." Seperti yang dinukil oleh Syekh Muhibbuddin Al-Khatib dalam catatan kaki kitab Al-Wasim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.